saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada. Selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka. Celoteh Aki. Aki Rukman. Inilah Aki Rukman. Rukman, wajah sejuk tapi beriman. Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imanama imanihim. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, berikut anak cucu Aki dimanapun menyimak dongeng ini. Aki akan berbicara yang ringan-ringan saja, yaitu bagaimana pengalaman dan menyimak serta menggali pendapat pimpinan-pimpinan daerah yang pernah Aki ikuti selama Aki tugas. Aki batasi dulu kepada para bupati. Kenapa? Karena Aki selama 40 tahun kurang lebih begitu dah, 24 tahun kurang lebih di kabupaten kota itu, Aki pernah mengikuti 12 bupati. Alhamdulillah ya. Ini yang agak unik, begitu tahun 93, 92 mulainya awalnya ya, Aki ditugaskan ke Kabupaten Pandeglang oleh Bapak Tengku Suhaimi Harun, Kepala BKKBN Provinsi. Aki agak sedikit miris, agak sedikit ciut hati itu. Karena apa? Karena akan menggarap program KB di daerah yang berjuluk Serambi Mekah, yang terkenal ulama-ulamanya besar, yang terkenal tentang penentangan kehidupan yang bersifat modern. Bahkan ini cerita, begitu Aki datang ke Pandeglang, ngobrol kepada Pak Bupati, menyampaikan surat tugas dan perkenalan, Aki diuji nih. Diuji oleh siapa? Oleh Pak Bupati Muhammad Jen Nawawi. Pak Bupati bilang, Rukman, nanti kita berdiskusi ya tentang keluarga berencana. Tapi sebelum itu, Rukman harus mengenal dulu karakter Pandeglang, terutama karakter ulamanya. Oh siapa? Biasalah ya, siap gitu kalau kepada atasan itu. Siapa? Tapi dulu belum ada siap-siap. Aki siap-siap itu setelah dengan bupati-bupati militer itu. Kalau mangga begitu. Nah, beliau bilang begini, sekarang coba Rukman datangi kiai ini. Kalau tidak salah seorang di Banjar, satu di Cadasari, dan satu lagi di Menes. Itu kecamatan kan? Banjar, Menes, dan Cadasari. Dia bilang bahwa bagaimana dan tanyakan kenapa satu-satunya kabupaten hampir di seluruh Indonesia saat itu yang tidak ada gedung bioskop karena dilarang oleh para ulama. Begitu. Aki alhamdulillah berangkat ke sana dengan pakai baju koko dan lain sebagainya. Aki tidak mengatakan kepala BKKBN waktu itu. Hanya Aki bercerita bahwa Aki adalah salah satu konconya Pak Bupati. Lalu Aki bertanya, kenapa di Pandeglang ini tidak ada gedung bioskop? Yang menurut berita-berita katanya itu adalah fatwa dari para ulama Pandeglang untuk tidak membangun gedung bioskop. Itu dari 3 orang itu hampir rata-rata sama jawabannya. Kalau ada gedung bioskop, kenapa? Ya kalau menurut saya, Pak Kiai, Pak Ajengan, itu banyak manfaatnya. Ya, kata dia itu begitu. Yang pertama kalau ada gedung bioskop, ada restribusi
yang akan masuk kepada pemerintah daerah, dipakai untuk melaksanakan pembangunan. Kata Aki satu itu. Dan pembangunan ini untuk seluruh rakyat, bisa dibikin jalan, bisa dibuat pasar, bisa dibuat sekolah, dan lain sebagainya. Begitu, Aki itu rasa gaya aja gitu. Yang kedua, kalau ada gedung bioskop itu ada petugas-petugas di sana yang tadinya nganggur. Apakah dia menjadi tukang karcis, apakah dia menjadi satpam, dan lain sebagainya. Ya. Apakah dia tukang muter filmnya dan lain sebagainya, itu akan mendatangkan manfaat kepada mereka-mereka. Ya. Mereka pada umumnya menerima dulu itu. Yang ketiga ada lagi kehidupan lain, yaitu para pedagang. Pasti ada tukang rokok, pasti ada tukang kopi dan lain sebagainya. Begitulah beberapa hal Aki sampaikan kepada mereka bahwa ada manfaat dari dibangunnya gedung bioskop. Itu kata Aki, kehidupan kita akan lebih semara daripada sekarang. Ini kalau di Pandeglang kalau berangkat malam-malam sunyi sepi gitu. Aki gitu kan. Alhamdulillah sejak mulai awal ditugaskan Aki suka masuk gitu, gimana caranya, tidak dipelet, tidak, tapi ya mungkin cara obrolan Aki yang bercanda dan lain sebagainya awalnya sebelum sampai ke sana. Lalu apalagi katanya dia, terus Aki beritakan apakah tukang parkirnya segala macam, segala dia omongin sama Aki. Beliau hanya menjawab satu, Pak katanya, kalau ada bioskop yang lebih dulu nanti akan ada laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, mereka nonton di sana. Itu bahaya. Dan itu doraka hukumnya, katanya begitu. Dosa besar. Kita membiarkan mereka melaksanakan perjalanan atau hubungan yang kurang baik. Jangankan sampai kepada zina katanya. Jangankan sampai kepada zina, sampai kepada berendengan dan lain sebagainya, itu adalah tidak baik. Itu madorot. Jadi karena menurut agama yang benar bahwa menolak bahaya harus didahulukan daripada mengambil manfaat. Menolak bahayanya satu, kata Aki tadi ya, tapi kalau manfaatnya banyak, satu hari itu satu pasang, itu mungkin satu hari bisa 10 pasang. Kalau 10 hari berapa puluh pasang yang akan berulang seperti itu. Jadi kita lebih bagus memilih tidak, ya. Karena itu kita bisa mencari untuk dana pembangunan dari sektor-sektor yang lain. Ya begitu. Lebih bagus kita. Jadi katanya menurut dia tidak begitu mewah pembangunan, tapi tidak ada hal-hal yang negatif yang akan menghancurkan kehidupan kita itu nanti di dunia dan akhirat. Karena walaupun bupati itu yang menjadi penanggung jawab, tapi ulama-ulama di sini juga nanti yang membiarkan itu akan ditanya di akhirat bahwa memberikan legalisasi kepada perzinahan, kepada hubungan laki-laki dan perempuan yang tidak muhrim. Itu saja Aki sebagai pendapat. Mudah-mudahan ini menjadi contoh karena banyak Aki pendapat-pendapat para bupati, Aki selalu colok dulu. Dan Aki baliknya ke Pak Bupati, Aki lapor apa yang didapatkan dari para ulama itu. Nah gitu Rukman. Ya, nanti kita kaji katanya KB juga banyak madorotnya, jauh dari agamanya atau banyak manfaatnya. Itu saja. Jadi Rukman harus tahu dulu bahwa karakter Pandeglang itu lebih dulu menolak bahaya daripada mengambil manfaat. Billahi bisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.